Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru senantiasa rindu untuk bersekutu bersama Anda semua. Kita semua selalu ingin untuk terus mencari hadirat Tuhan. Renungan hari ini dengan tema membuka pintu harapan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, sekarang ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti rahasia akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapan seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan. Tuhan adalah sumber harapan yang sesungguhnya. Harapan dari Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja pada akhirnya. Salah satu ayat Alkitab yang paling terkenal tentang harapan adalah Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam masa-masa yang sulit, Tuhan masih bekerja untuk kebaikan kita. Tidak sekalipun Dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita selama kita senantiasa berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Suatu jalan-jalan yang sudah Tuhan rancang untuk kita lalui. Saudaraku, jika kita sedang kehilangan harapan, kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun dan meminta pertolongan dari-Nya. Dia Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali dan melanjutkan hidup sesuai dalam rencana Tuhan. Dia Tuhan juga akan memberikan kita kedamaian dan ketenangan dalam hati kita. Sesungguhnya, harapan yang Tuhan beri itu adalah hadiah yang sangat berharga bagi kita. Jangan pernah menyerah pada harapan yang Tuhan sediakan. Tuhan selalu ada untuk kita, dan Dia akan selalu memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa sulit. Tetaplah semangat saudaraku, dan bukalah pintu harapan itu, karena Tuhan senantiasa memberi pengharapan yang baru. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku, ketika Tuhan bersabda, "Maukah engkau sembuh?" maka ini adalah sebuah pintu pengharapan. Jika engkau merespon dengan benar, maka engkau pasti akan sembuh. Karena harapan di dalam Tuhan itu sungguh nyata jika kita bertindak dengan iman yang benar. Saudaraku,
Apabila Anda berada di kolam Bethesda saat itu dan mendengarkan pembicaraan Yesus dengan orang yang lumpuh yang terbaring di sana, bagaimana reaksi Anda? Mungkin Anda mengerutkan kening waktu mendengar Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan kening Anda mungkin akan lebih berkerut lagi ketika mendengar jawaban si orang yang lumpuh itu. Orang yang lumpuh itu berkata, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku, turun mendahului aku." Rupanya, ia sudah terlalu lama terbaring di sana. Laki-laki itu terbaring di sana selama 38 tahun. Sehingga saat ada orang bertanya apakah ia mau sembuh, ia sudah kehilangan niat untuk sembuh dan malah mencari alasan kenapa sampai sekarang ia tetap sakit. Saudaraku, tanpa sadar, kita pun suka berlaku seperti orang lumpuh tadi. Ada dosa-dosa, ada kebiasaan atau hal-hal tertentu yang membuat kita lumpuh secara rohani, dan hal itu sudah berlangsung dengan cukup lama. Berulang kali Tuhan lewat berbagai cara menawarkan kesembuhan. Tetapi kita dengan berbagai alasan menolak yang Tuhan tawarkan itu. Karena sudah terlalu lama hidup dengan ikatan tersebut. Bahkan mungkin kita berpikir tidak ada harapan lagi untuk kita bisa dipulihkan. Mengertilah saudaraku, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan selama kita mau membuka diri. Rindukan kesembuhan. Rindukan pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan batasi diri dengan berpikir, sudah tidak ada harapan buat aku. Saudaraku, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Bukalah hati dan biarkan kuasanya membebaskan kita. Janganlah engkau terburu-buru menutup pintu harapan akan terjadinya pemulihan dalam hidupmu. Janganlah engkau menolak uluran tangan kasih-Nya. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan akan segala sakitmu itu. Bisa sakit karena fisiknya yang sakit atau jiwanya yang sakit. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, ayat ini adalah janji dari Tuhan kepada umat-Nya bahwa Dia memiliki rencana yang baik untuk mereka. Rencananya bukan rencana kecelakaan, tetapi suatu rencana damai dan penuh harapan. Tuhan ingin memberikan umat-Nya masa depan yang baik dan penuh harapan. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ayat ini dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kita dapat mengingat bahwa Tuhan itu memiliki suatu rencana yang baik untuk kita, dan bahwa Dia akan membawa kita melalui masa-masa sulit ini. Kita juga dapat percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita
masa depan yang baik dan penuh harapan. Mari kita baca Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang masa depan, setiap orang sudah diarahkan untuk memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Sejak kecil kita sudah ditanyakan oleh orang-orang sekitar kita tentang cita-cita, di mana itu semua selalu berkaitan dengan kehidupan di masa depan. Dan pada kenyataannya, memang setiap orang memiliki perencanaan tentang masa depan mereka. Tetapi ada juga yang mengalami kegagalan dan ada juga yang mengalami perubahan akan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Dan kita semuanya tahu bahwa tidak salah sebenarnya kita punya rencana dan cita-cita untuk masa depan kita. Namun kita perlu memastikan bahwa apakah kita sudah merencanakan dan menyerahkan semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang sudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dari segala masa. Saudaraku, setiap orang tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Suatu masa depan yang penuh dengan kecerahan. Demi meraih masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja dengan keras. Para orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik. Bahkan beberapa sampai disekolahkan ke luar negeri. Dengan harapan anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga masa depan hidupnya dapat terjamin. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar khayalan atau impian semata, tetapi memang sungguh ada karena Tuhan sendiri yang telah merancangkannya. Mari kita kembali ke Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, bacaan firman Tuhan ini adalah suatu berita yang sangat menyenangkan. Berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang terasa berat ini. Jika kita melihat sejarah dan latar belakang ayat ini diberikan kepada bangsa Israel, sebenarnya kondisi bangsa Israel waktu itu sedang sangat terpuruk. Mereka sedang berada di negeri asing, di tempat mereka dibuang, dan mereka harus tinggal di sana sebagai orang asing. Semuanya ini disebabkan oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Segala perilaku tidak setia yang mereka tunjukkan kepada Tuhan berakibat fatal dengan adanya penghancuran oleh kerajaan Babel, dan mereka semua diangkut sebagai tahanan di negeri yang asing, diperlakukan sebagai orang asing. Namun dalam keadaan sebagai tawanan dan menjadi orang asing di tempat pembuangan, Tuhan memberikan pencerahan bagi mereka bangsa Israel melalui Nabi Yeremia bahwa mereka tetap memiliki masa depan yang penuh harapan. Saudaraku,
Allah itu setia dengan perkataannya. Dia Tuhan yang konsisten dengan janji-janjinya. Pengalaman menjadi orang asing, di negeri Babel, sebenarnya sudah pernah mereka alami juga selama 430 tahun di negeri Mesir. Yang diawali dengan hijrahnya keluarga Yakub dari negeri tempat tinggal mereka ke Mesir. Yang pada zaman Yusuf berkuasa, mampu bertahan dari kelaparan hebat pada masa itu. Bukannya menjadi warga kehormatan, namun pada akhirnya mereka orang-orang Israel menjadi budak di negeri Mesir. Ada keluhan yang tidak putus-putusnya mereka serukan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan telah menjadikan mereka sebagai bangsa pilihannya. Namun Tuhan punya cerita sendiri untuk membuat pilihannya, umat pilihannya itu untuk layak menjadi bangsa pilihan. Saudaraku, Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Justru Dialah yang mengendalikan waktu. Dan Tuhan sangat tahu kapan waktunya untuk bertindak. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, namun bagi kita sebagai orang percaya, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Ini adalah suatu kepastian yang sangat istimewa bagi kita yang percaya kepadanya. Suatu masa depan yang sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Saudaraku, sebagai penutup renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru menyampaikan pesan tentang harapan. Harapan yang dari Tuhan memberi kita kekuatan untuk terus maju, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Harapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kita hidup yang kekal dan penuh harapan. Alkitab mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya saudaraku, kasih Allah yang melimpah itu adalah sumber harapan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita dapat bersandar pada kasih Allah dan tahu bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan akan selalu ada untuk kita, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita penghiburan. Harapan kita juga didasarkan pada janji-janji Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya dikatakan, "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang benar." Saudaraku, janji-janji Tuhan ini adalah jaminan bagi kita bahwa Dia akan selalu ada untuk kita. Tidak peduli apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Kita dapat berpegang teguh pada janji-janji ini dan tahu bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur pada Engkau telah memberikan kepada kami harapan untuk masa depan. Tuhan, kami tahu bahwa hidup di dunia ini tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang harus kami hadapi. Tetapi Engkau telah berjanji untuk menyertai kami dalam setiap perjalanan kami.
Kami percaya bahwa harapan yang dari Tuhan memberi kami kekuatan untuk terus maju, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Kami akan senantiasa menjalani hidup dengan tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, karena rancangan Engkau itu yang terbaik bagi kami, dan pengharapan-Mu memberi kami semangat untuk hidup berkemenangan. Roh Kudus akan menolong kami agar kami bersungguh-sungguh menjaga hidup kami dalam kebenaran-Mu, agar hidup kami dari hari lepas hari semakin disempurnakan. Secara manusia, kami akan mudah tergoda dan menjadi jatuh dalam dosa. Tetapi kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa mengingatkan kami untuk tidak mudah jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa berikan komentar Anda dan bagikan renungan ini pada saudara, pada teman, dan pada sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan hari ini. Sampai bertemu kembali. Shalom. Tuhan memberkati.